permasalahan-permasalahan itu dari segi apakah itu perlu diselesaikan segera ataukah perlu bermusyawarah dengan pihak luar. Maka dalam hal ini perlu adanya kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah dan mempertimbangkan nilai-nilai tertentu agar hasil yang disepakati itu merupakan hasil yang terbaik. Itu berarti harus kita sepakati bersama dulu ya dalam mengambil keputusan. Yang kedua yang saya tanyakan itu selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moralnya? Di sekolah kita khususnya di SD 13 ini salah satu permasalahan yang sering terjadi dan mungkin ini hampir setiap tahun kita alami, yaitu pada saat penerimaan peserta didik baru. Jadi biasanya kasus yang sering terjadi dilema etikanya atau rujukan moralnya pada saat penerimaan PPDB ya Bu ya. Benar. Bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah terutama pada kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam permasalahan ini kita karena berhadapan dengan orang tua siswa itu banyak yang kita hadapi adalah karakter orang tua yang beragam. Dan permasalahan-permasalahan di PPDB yang lainnya yaitu terkait dengan umur siswa yang orang tua mungkin belum memahami dan kurang sosialisasi terkait umur siswa yang sudah layak dan standarnya untuk bersekolah. Jadi dengan cara apa kepala sekolah mengambil keputusan? Ya, saya rasa cara yang terbaik dalam sebuah organisasi itu kita saling bermusyawarah, saling melibatkan semua pihak, baik itu wakil, guru maupun komite untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan PPDB ini. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini? Iya. Kalau terkait PPDB ini kita lebih mengutamakan siswa-siswa yang lulus dari aplikasi PPDB yang dimana di sana sudah diurutkan menurut zonasi tempat tinggal dan umur siswa, jadi ada perankingannya. Jadi kita lebih mengutamakan siswa-siswa yang lulus dalam sistem tersebut. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan ini, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu ambil dari pengalaman dalam mengambil suatu keputusan dilema etika ini? Iya, baik. Karena kita tadi terkait dengan karakter ya, karena melibatkan terlibat dengan berhubungan dengan orang lain, pasti itu permasalahan-permasalahan itu tidak mudah diterima oleh orang. Terkadang ada yang mudah memahami apa yang kita sampaikan, terkadang ada yang bertolak belakang. Dari permasalahan ini kita belajar bahwa tidak semua permasalahan itu dapat diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya permasalahan ini hari ini tidak harus diselesaikan hari ini juga. Perlu terkadang kita menenangkan dulu orang yang sedang bermasalah ini supaya jika itu terkait dengan emosinya. Jika terkait dengan permasalahan mungkin yang lebih berat lagi, maka kepala sekolah akan melibatkan wakil kepala sekolah, warga sekolah, bahkan sampai komite untuk mencari solusi terbaik dengan tujuan tidak ada anak yang tidak sekolah. Semua anak-anak di kawasan yang bertempat tinggal dengan dekat dengan sekolah kita harus menempuh pendidikan. Berarti keputusan yang Ibu ambil ini tidak mesti harus diselesaikan pada waktu sekarang, memerlukan jangka waktu di mana keputusan yang Ibu ambil juga harus berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah, komite, seperti itu ya. Berarti keputusan itu tidak semata-mata hanya Ibu yang menyampaikan sendiri, berarti itu ya. Juga berkompromi dengan orang tua ya Ibu ya kalau masalah PPDB ini ya. Terima kasih banyak ini Ibu atas waktu yang sudah Ibu sampaikan. Saya senang hari ini bisa sering kita diskusi terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah, khususnya tentang PPDB ini. Ya, baik, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan kepada saya. Ini menjadi referensi motivasi saya untuk kedepannya untuk
untuk saya bagaimana cara mengambil keputusan yang benar, yang sesuai dengan nilai etika dan rujukan moral yang selama ini sering terjadi di sekolah-sekolah. Terima kasih Bu, mohon pamit. Ya, Semoga sukses terus untuk menyelesaikan modul-modul yang lain. terima kasih Bu atas dukungannya. Saya pamit Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu Kamisa, ini sudah mengganggu waktu Ibu. Kami ada tugas dari CGP kami untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, hari ini saya ingin mewawancarai Ibu Kamisa, kepala sekolah SD 71, mengenai bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan sesuai dengan dilema etika dan rujukan moral yang kita hadapi selama ini. Yang pertama, pengambilan keputusan yang bagaimana yang Ibu lakukan selama ini, selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 71 ini, sebagai pemimpin bila ada suatu masalah timbul di sekolah. Saya selaku kepala sekolah di sini mengambil sikap yang memang harus memihak kepada kedua belah pihak, baik untuk sekolah dan baik untuk yang bersangkutan atau masyarakat. Kita di sini mengambil keputusan, saya memang harus terutama kebaikan kita semua itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kita perkecil hal itu, contohnya kalau masalah guru ya kita panggil secara pribadi. Kalau masalah siswa, kita informasikan kepada orang tuanya terlebih dahulu sebelum kita ambil tindakan. Mungkin tidak sekali, 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Untuk pertama mungkin mengingatkan, kedua mengingatkan, ketiga juga mengingatkan. Setelah itu nanti baru kita rembukan bagaimana seandainya kalau saya memutuskan apa risikonya ke depan untuk orang tua dan untuk keluarga kalau ke siswa. Tapi kalau untuk ke guru ya apa juga nanti ke depannya baiknya apa dan buruknya bagaimana. Jadi kita di sini mengambil keputusan itu memang tidak langsung mengambil keputusan, tapi kita koordinasi dulu, ambil dulu waktu yang tepat untuk membicarakannya. Mungkin ada solusi yang terbaik, kita ambil solusi yang terbaik itu dan tidak merugikan siapapun. Nah, kalau memang itu jadi perubahan ke depannya yang positif. Mungkin harus memang dirembuk dulu Bu ya, harus disepakati bersama dulu dalam mengambil keputusan dulu ya. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah? Kalau untuk siswa, yang pertama mungkin saya laporan dari wali kelas. Itu kan memang wali kelas yang secara setiap hari bertatapan langsung, setiap hari yang merasakan bagaimana kejadian sebenarnya. Juga saya melihat secara pribadi juga, dan mungkin ada kendala yang memang harus saya ambil keputusan secara cepat atau kita ambil keputusan secara musyawarah. Nah, kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama mungkin saya akan tadi setelah mengidentifikasi masalahnya, kita kan harus mengetahui latar belakang sebab masalah itu. Dan kalau sudah mengetahui sebabnya, mungkin solusinya kita bisa pikirkan bersama. Solusinya kira-kira solusi bersama itu apa? Jadi kita ambil keputusan. Baik Ibu. Tantangan yang Ibu hadapi bila ada sesuatu masalah baik dari orang tua ataupun dari sekolah itu bagaimana Ibu bisa mengatasinya? Tantangannya pasti ada ya. Yang bermasalah ini seolah-olah memang merasa dirinya kan benar selalu. Dia tidak mau salahkan, tetapi ya kita kan harus ambil sikap. Kalau sudah memang wataknya keras, kita jangan ikut keras. Tapi kita kasih pengertian, kita kasih mungkin landasan hukum, kita kasih tentang kalau guru tugas-tugas pokok, kalau siswa ya bagaimana mengikuti peraturan sekolah.
Peraturan sekolah kan nggak bisa lebih dari 1 minggu tanpa surat keterangan sakitkah itu, izinkah itu, harus jelas. Ya kan, kemana perlunya apa, itu kan harus jelas. Karena kita kan ada peraturan. Nah, kalau peraturan itu terus dilanggar, ya harus ada konsekuensi. Siapa yang melanggar gitu, supaya kan sekolah ini juga bukan punya kita, ngomong kita, bukan ngomong kepala sekolah, itu memang ada aturan. Sepakati bersama. Selanjutnya Ibu yang ingin saya tanyakan, Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu pada saat Ibu mengatasi suatu permasalahan? Jelas ada jadwal tertentu. Kita ambil waktu yang memang benar-benar longgar untuk yang bermasalah, dan kita juga dalam situasi tidak tertekan gitu ya. Kalau kita tertekan, otomatis emosi nanti. Nah, kita kan bukan untuk mencari solusi yang berat, kita mencari solusi yang memang betul-betul meringankan, dan solusi itu menguntungkan untuk kita kekeluargaan terutama. Ini yang saya tanyakan, ini bukan adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolah? Jelas ada. Pertama ya pengawas sekolah, komite sekolah gitu kan, karena mengapa pengawas, memang mereka punya tanggung jawab yang itu terhadap apa permasalahan sekolah kan gitu. Kalau komite kan dari masyarakat sendiri, saya kasih tahu, itu para guru, orang yang saya percaya, misalnya wakil, bendahara, apa solusi mereka. Nah, jadi kita rangkumlah itu menjadi suatu pendapat, yang menjadi pendapat itu bisa diambil ke situ lah. Alhamdulillah, saya sudah paham bagaimana cara kita mengatasi suatu permasalahan Ibu ya. Dari semua yang disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Ibu petik kalau kita mengambil keputusan itu apa? Ini Bu Eva ini kan kedepannya mungkin perlu ya, karena bagian kita ini kan bagian pendidikan. Otomatis yang kita ambil ini memang pendapat atau solusi yang mendidik, bukan menghukum. Jadi yang mendidik ini ya kita banyak bersabar mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah, baik itu guru maupun siswa atau masyarakat yang kita protes sana sini. Ya kita harus sikapi itu dengan kepala dingin, hati yang bersih, sehingga kata-kata kita pun tidak melukai orang. Jadi sabar itu penting, sabar, tapi kita mengambil keputusan harus memang berdasarkan ada landasannya. Nggak bisa kita meringankan tapi kita membelakangkan disiplin, nggak bisa, dan memberatkan karena kita benci itu nggak bisa juga. Jadi kita harus di sini memang betul-betul netral, mau menegakkan, tegakkan secara adil ya. Keputusan yang kita ambil itu harus dapat kita pertanggungjawabkan. Ada landasan hukumnya, sesuai dengan kebenarannya, walaupun dilema etika dan rujukan moral itu memang ada. Ya. Kalau rujukan moral itu merugikan sekolah, nggak bisa kita ambil. Ya, benar sekali. Alhamdulillah saya sedikit sudah paham Bu bagaimana cara kita mengambilkan suatu keputusan. Terima kasih Bu atas waktu luangnya yang Ibu berikan kepada saya, sehingga penjelasan yang Ibu sampaikan memberi motivasi untuk saya bagaimana cara kita mengambil keputusan yang bijaksana dan dapat kita pertanggungjawabkan. Tapi ketegasan mesti ya, karena kita sebagai pemimpin. Kalau kita bertele-tele ya nanti dipermainkan oleh keadaan kayak gitu. Jadi kita tegas, yang salah memang salah, yang benar memang ada dasar hukumnya. Baik Ibu, berarti alhamdulillah saya sudah dapat penerangan ya bagaimana cara kita mengambil keputusan yang bijaksana. Terima kasih Ibu atas penjelasan Ibu. Terima kasih juga atas waktu luangnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya, motivasi saya untuk pembelajaran saya menjadi seorang pemimpin ke depannya. Amin. Saya pamit dulu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya Bu Eva. Ya, terima kasih Bu. Saya hanya dengar yang baik-baik saja. Amin.